Halo, saya Alisa Natali, Ketua Pelaksana dari Sekolah Kecil, Program Pendidikan Pembentukan Karakter untuk Anak-anak. Perkenalkan, nama saya Natasha Diswasti Fatmabuana, selaku koordinator materi dalam program ini. Saya Muda Evelyn Zudi dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional selaku koordinator akomodasi. Halo, nama aku Aska. Aku di sini bertugas sebagai koordinator operasional. Saya Dira Syifa Rafdiani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini sebagai sekretaris dari tim We Care. Saya Raga, saya dari Ilmu Komunikasi dan saya adalah koordinator finansial dari program ini. Perkenalkan, nama aku Zeta Luknakila dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di program kali ini jadi bagian koordinator acara. Adapun latar belakang dari program ini yaitu melihat negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Bahkan menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, penduduk di Indonesia didominasi oleh generasi Z yang lahir pada kurun waktu 1997 hingga 2012 dengan total jumlah 75,49 juta jiwa. Melihat tingginya angka generasi muda yang ada di Indonesia yang bahkan akan terus meningkat ke depannya, maka diharapkan generasi muda ini akan memberikan kontribusi pada negara ini. Dan adanya kontribusi mereka dapat dipastikan dengan menanamkan pendidikan karakter. Mengapa seperti itu? Karena pendidikan karakter adalah pendidikan yang baik dilakukan untuk membentuk kepribadian seseorang agar menjadi pribadi yang baik di masa depan. Sayangnya, pendidikan karakter ini belum diterapkan sepenuhnya di Indonesia karena pendidikan di Indonesia terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri dan kurang memprioritaskan perkembangan otak kanan. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi generasi muda masa depan bangsa tanpa memandang latar belakang perbedaan untuk mendapatkan pendidikan karakter yang baik dan setara demi terwujudnya Indonesia maju dengan generasi yang cemerlang. Manfaat dari program kami adalah yang pertama, untuk membantu Yayasan Sayap Ibu dan juga Sekolah Alternatif Anak Jalanan untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak asuh mereka, yaitu anak yatim piatu dan juga kurang beruntung. Yang kedua, untuk membangun karakter kuat anak-anak asuh dalam yayasan dan juga sekolah ini. Yang ketiga, untuk membuka wawasan masyarakat luas mengenai pentingnya pendidikan karakter bagi seluruh generasi muda Indonesia, terutama bagi mereka yang yatim piatu dan juga kurang beruntung. Yang keempat adalah untuk mengembangkan diri mahasiswa yang menjadi relawan pengajar dalam program ini. Ada pula luaran yang kami harapkan dari terlaksananya program ini, yaitu yang pertama, semakin berkembangnya karakter kuat dalam anak-anak asuh dari yayasan dan juga sekolah yang kami bantu. Yang kedua, semakin terbukanya wawasan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan karakter bagi seluruh generasi muda Indonesia, terutama bagi mereka yang kurang beruntung dan juga yatim piatu. Yang ketiga adalah semakin banyak pihak yang tergerak untuk berkontribusi dalam kegiatan pendidikan karakter bagi seluruh generasi muda Indonesia, terutama bagi mereka yang yatim piatu dan juga kurang beruntung. Yang keempat, semakin berkembangnya potensi dan juga keterampilan diri mahasiswa yang menjadi relawan dalam program ini. Sekian yang ingin saya sampaikan, terima kasih. Lokasi yang menjadi pilihan kami untuk melakukan pengabdian masyarakat ini adalah Sekolah Alternatif Anak Jalanan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, dan Yayasan Sayap Ibu di Tangerang Selatan. Pertimbangan kami dalam memilih kedua lokasi ini adalah kesadaran kami bahwa anak-anak yatim piatu dan anak jalanan masih belum bisa memiliki akses yang sama dalam hal pendidikan dengan anak-anak Indonesia lainnya. Sehingga maka dari itu, kami berencana untuk membantu mereka agar mereka dapat menempuh pendidikan yang layak seperti anak-anak lainnya. Sasaran kami dalam melakukan pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak jalanan dan juga anak-anak yatim piatu yang hidup di panti asuhan yang masih belum memiliki keberuntungan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Rentang usia yang menjadi target kami adalah anak-anak yang berusia 5 hingga 10 tahun. Kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat sasaran, di mana kita dapat simpulkan bahwa anak-anak di bawah umur 12 tahun tersebut yang dengan kondisi yatim piatu belum dapat difasilitasi oleh guru-guru mereka tentang pemahaman mengenai materi pendidikan karakter. Oleh karena itu, kita akan datang kepada yayasan sekolah tersebut untuk mengajarkan materi tersebut yang dapat bisa dibilang penting bagi masa depan anak-anak tersebut. Lalu yang terakhir ada masalah di masyarakat sasaran, di mana kita rasa anak-anak di bawah umur 12 tahun tersebut belum memiliki kapabilitas untuk memahami pendidikan karakter, di mana dapat dibilang bahwa materi tersebut dapat dibilang cukup kompleks. Oleh karena itu, kita akan melakukan solusi di mana metode pembelajaran kita akan mengaksikan dan sesuai dengan kapabilitas anak-anak tersebut. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan, di mana pada tahap ini kita melakukan pembentukan dan juga pembekalan tim dari We Care yang beranggotakan 7 orang. Setelah itu kami membuat proposal yang akan diajukan dan juga program ini akan dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan Januari 2022. Saya akan menjelaskan tahap persiapan dari kegiatan ini, di mana tahap persiapan ini akan dilaksanakan selama 1 minggu, paling tidak 1 bulan sebelum acara dimulai atau hari pelaksanaan.
Adapun kegiatan yang kami laksanakan pada hari persiapan ini adalah memastikan kembali kontrak kerjasama, mempersiapkan segala kebutuhan, dan mensurvei kembali tempat-tempat yang akan kami ajak bekerja sama. Setelah melalui tahap persiapan, maka kami tiba di hari pelaksanaan. Adapun kegiatan yang ada pada hari pelaksanaan ini adalah pembukaan, pemaparan materi, pembagian kelompok, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan diakhiri dengan pengulasan dari para pemateri dan penyampaian kesan pesan dari anak-anak. Lalu kami juga akan nyanyi bersama sebagai tanda penutupan acara. Segala kegiatan yang kami rancang untuk di hari pelaksanaan ini tentunya adalah dengan maksud tujuan kami untuk memberikan pendidikan karakter pada anak-anak. Baik, terima kasih Raga. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk melihat gambaran dari kesuksesan dan juga kelancaran program kami. Tahap ini diukur dari tingkat partisipasi anak-anak dan juga respon mereka terhadap setiap mata acara, kesesuaian acara dengan urutan rundown, dan yang terakhir yaitu semua materi dapat tersampaikan dengan baik. Indikator keberhasilannya yaitu semua anak-anak yang mengikuti program ini dapat memahami dan juga mengaplikasikan pendidikan karakter ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih. Sekarang aku akan menjelaskan dua hal, yaitu adalah anggaran biaya dan juga jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya, sudah termasuk dua tempat yang akan kita kunjungi, yaitu yayasan dan juga sekolah anak jalanan. Kita akan mengeluarkan rencana pengeluaran sebesar Rp2.040.000 yang sudah termasuk hadiah bingkisan seharga Rp540.000, peralatan Rp550.000, perjalanan atau transportasi sebesar Rp250.000, dan makanan dan minuman sebesar Rp700.000, di mana dari semua anggaran tersebut sudah termasuk biaya tak terduga sebanyak Rp50.000. Sekarang saya akan menjelaskan jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatannya, kita akan memulai kegiatan dari jam 9 sampai jam 3 sore, di mana keterangan kegiatannya sudah dijelaskan, ada tabel. Satu kegiatan dijalankan selama antara sejam ataupun 30 menit dan 45 menit. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan kami satu persatu mengenai program baru dari WeCare. Semoga program ini dapat dijalankan dengan baik di tahun depan karena keadaan pandemi yang sudah membaik. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.